Agar Rupiah mempersembahkan. Kalian sadar nggak kalau pengeluaran kecil yang sering kita keluarkan setiap hari cenderung luput dari perhatian kita dan dianggap sepele? Seperti contohnya membeli kopi di coffee shop, rokok, atau makan siang di mall. Kalau dilakukan setiap hari selama setahun, bayangkan berapa pengeluaran kamu yang seharusnya bisa kamu sisihkan untuk menabung. Mengatur keuangan adalah salah satu yang harus kamu atur di kehidupan ini. Jangan tunggu saat keuangan sudah mapan, baru kamu mau mengatur keuangan. Manajemen keuangan yang harus dilatih sejak dini supaya kamu terbiasa. Nah, dari diskusi anak-anak muda, banyak mereka yang cenderung mengatur konsep hidupnya you only live once. Garis kerasnya mereka tidak pusing dengan hari esok. Prinsipnya besok ya bagaimana nanti aja. Apakah prinsip itu salah? Tergantung sih pola pikir dan cara pandang. Apakah prinsip itu bijaksana? Tentunya tidak. Karena menjadi dewasa adalah termasuk dengan memikirkan kesejahteraan di masa depan. Salah satunya dengan mengatur keuangan. Menabung atau mengatur keuangan tidak berarti kalian harus berhenti bersenang-senang. Mengatur keuangan berarti kalian harus lebih bijak dalam mengatur pengeluaran dan tidak memaksakan kehendak untuk membeli ketika memang tidak dibutuhkan atau belum ada biaya. Buang jauh anggapan bahwa menabung itu sulit. Ada beberapa cara mengatur keuangan yang cocok dilakukan oleh anak muda tanpa menghambat gaya hidup di masa kini. Apa saja sih? Yuk kita dengarkan di video ini. Pertama, menabung dengan memisahkan keuangan. Dari pemasukan bulanan yang kamu terima, kamu harus memecahkan menjadi 2 rekening. Rekening A khusus untuk pengeluaran operasional sehari-hari kamu, dan rekening B khusus untuk menabung. Kalau begitu, uang tabungan kamu lebih aman dan tidak tercampur dengan pengeluaran keperluan sehari-hari. Rekening yang ditujukan untuk menabung sebaiknya jangan dibuat fasilitas kartu debit, supaya kamu tidak tergoda untuk melakukan pengeluaran dari rekening tersebut. Yang kedua, buat alokasi anggaran. Cara ini mengandung prinsip cukup nggak ya? Ya udah dicukup-cukupin aja. Setiap bulannya, kamu wajib membuat anggaran operasional dengan alokasi biaya yang sudah kamu tentukan. Berapa biaya untuk makan dan minum selama di luar rumah? Biaya lifestyle seperti kumpul dengan teman-teman, biaya membeli buku dan lain-lain, dan keperluan biaya bulanan lainnya. Jangan melakukan pengeluaran di luar biaya anggaran yang ditentukan. Pola ini baik untuk kamu belajar disiplin terhadap pengeluaran. Yang ketiga, buat tujuan jangka panjang. Menabung dan mengatur keuangan akan lebih menyenangkan jikalau kamu mempunyai tujuan yang ingin dikejar. Misalnya kamu mau mempunyai rumah atau pergi umrah atau pergi haji di usia muda. Kamu bisa mulai merencanakan anggaran keuangan untuk menabung tabungan rumah ataupun umrah mulai dari sekarang. Dengan memiliki tujuan keuangan seperti ini, secara otomatis kamu akan berhemat dan lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Yang keempat, menyiapkan tabungan hari tua. Walaupun kamu masih muda, kamu harus buang jauh-jauh pemikiran bahwa penyiapan tabungan hari tua ataupun dana pensiun bisa dilakukan saat sudah tua. Sepertinya hal prinsip kejar mimpi. Semakin dini kamu mulai, semakin dini pula hasil yang akan kamu tuai. Selagi usia kamu masih muda, fokuskan keuangan kamu untuk menabung jangka panjang. Karena kebutuhan hidup akan meningkat seiringnya bertambah usia. Kamu akan menikah, kamu akan mempunyai anak, harus keluar uang untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan serta lain sebagainya. Selain itu, produktivitas kamu semakin menurun karena usia kamu bertambah.
Kamu bisa menyiapkan uang tabungan hari tua selagi muda. Masa tua bisa akan terbeban jika kamu tidak mencukup bekal untuk hari tua nanti. Poin yang kelima, mulailah berinvestasi. Kamu sudah mendapatkan 4 cara dan masih ada sisa uang yang bisa kamu kelola. Tidak ada salahnya jika untuk belajar berinvestasi, karena investasi itu penting dilakukan untuk dipersiapkan kebutuhan yang terencana maupun tidak terencana di masa akan datang, seperti dana pendidikan, dana kesehatan, ataupun dana pensiun. Selain itu, untuk memperoleh dana untuk kebutuhan di masa depan, berinvestasilah. Kamu bisa memilih beragam investasi, mulai pada reksadana, investasi emas, sehingga investasi properti. Untuk pemula biasanya akan memilih investasi reksadana. Nah, berbagai jenis reksadana yang bisa kamu pelajari. Pelajari dan pahami resiko investasi. Yuk sama-sama kita kejar mimpi untuk masa tua yang sejahtera. Semoga video ini bermanfaat untuk anak muda. Video ini menjadi motivasi, edukasi, dan solusi. Ketahui cara mengatur keuangan yang tepat di masa muda supaya tidak merana di masa tua. Semoga video ini dapat menjadi edukasi bagi kita untuk kita sukses di masa akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam dari Juragan Rupiah.